Selamat datang di pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dari rumah, dan pembelajaran IPA hari ini menyenangkan, mudah dipahami, dan berkesan untuk dipelajari. Ibu akan menjelaskan konsep usaha dan daya. Apa itu usaha dalam IPA? Besaran-besaran apa yang terdapat di dalamnya? Bagaimana menghitung besaran usaha? Apakah usaha bisa negatif? Apakah usaha bisa positif? Demikian juga dengan daya. Bagaimana menghitung daya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat slide berikut. Perhatikan gambar atau animasi berikut. Ada 3 buah gambar. Gambar 1, 2, dan 3. Perhatikan baik-baik ketiga gambar tersebut. Dari ketiga gambar tersebut, manakah yang dikatakan melakukan usaha di dalam IPA? Gambar 1, 2, atau 3? Kita bahas satu. Kita lihat gambar 1 dulu. Gambar yang pertama ini ada gaya bekerja pada benda, dalam hal ini tembok. Dan gaya ini tidak menyebabkan bendanya bergerak. Maka dikatakan tidak melakukan usaha. Walaupun dia berkeringat, ada gaya, tidak dikatakan dia melakukan usaha. Untuk gambar 1. Gambar 2. Gaya berat tas, kita lihat. Orang bawa tas, gaya berat tas, dikatakan tidak melakukan usaha. Karena arahnya tidak searah dengan arah perpindahan anak tersebut. Sedangkan untuk gambar 3, ada gaya dorong yang diterima troli yang menyebabkan bendanya atau trolinya berpindah. Maka dalam IPA dikatakan ada usaha. Jadi dari ketiga gambar yang sudah tadi ditayangkan, kita lihat mana yang melakukan usaha. Apa itu definisi usaha di dalam IPA? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan bendanya berpindah searah dengan arah gaya tersebut. Sehingga kalau dituliskan secara matematis, persamaannya bahwa usaha sebanding dengan gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F dikali S, di mana W di sini menyatakan usaha satuannya dinyatakan dalam joule, F itu adalah gaya satuannya dinyatakan dalam newton, dan S adalah perpindahan satuannya dinyatakan di dalam meter. Kita lihat contoh soal berikut. Seekor kuda menarik delman dengan gaya 100 Newton sejauh 300 meter. Berapakah usaha yang dilakukan kuda? Kita lihat solusinya, cara menghitungnya secara IPA. Kita tulis dulu diketahui. Gayanya 100 Newton. F-nya 100 Newton. Kemudian bendanya berpindah sejauh 300 meter. Sejauh berarti perpindahan. Kita beri lambang S, 300 meter. Berapakah usahanya? Usaha diberi lambang W. Nah, masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali S. Nah, di mana F-nya atau gayanya 100 Newton, perpindahannya 300 meter. Kita dapatkan, kita kalikan saja. 100 dikali 300, ya. Kita dapatkan 30.000 Newton meter, atau sama saja dengan 30.000 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan oleh kuda besarnya 30.000 Joule. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada usaha yang dilakukan oleh satu gaya yang bekerja atau beberapa gaya bekerja pada benda. Bagaimana menghitung usahanya? Ada sebuah gaya bekerja pada benda. Searah. Jika sebuah gaya bekerja pada benda,
terus bendanya berpindah. Maka untuk menghitung usahanya, gaya dikali perpindahannya. Atau dirumuskan W sama dengan F dikali S. Jika gaya 1, bendanya berpindah searah. Bagaimana kalau gayanya lebih dari 1? Menghitung usahanya? Ada 3 buah gaya, F1, F2, F3. Bekerja pada benda yang sama menyebabkan bendanya berpindah. Maka untuk menghitung usaha ketiga gaya tersebut, berarti gaya pertama, gaya kedua, W sama dengan W1 tambah W2 ditambah titik-titik di sini menyatakan ada berapa usaha yang dikerjakan. Kita masukkan rumusnya. Berarti untuk gaya yang pertama, usaha yang pertama berarti F1 dikali S. Untuk usaha yang kedua, F2 dikali S. Demikian seterusnya. Nah, tanda positif di sini berarti gayanya ke kanan dan ke atas diberi tanda positif. Sedangkan tanda negatif itu menyatakan gayanya ke arah kiri atau ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ambil contohnya, gaya itu bekerja hanya satu. Seorang yang mendorong mobil mengeluarkan gaya searah. Gaya yang bekerja pada sebuah benda berarti ada usaha yang bekerja padanya. Sedangkan kalau beberapa gaya bekerja pada benda, bendanya berpindah, seperti gambar 3 buah gaya F1, F2, F3 bekerja pada benda, bendanya berpindah. Dikatakan melakukan usaha bersama. Dijumlahkan saja. W1 ditambah W2 ditambah W3. Itulah usaha bersama dari beberapa gaya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis usaha. Usaha dapat dikatakan positif jika bagaimana? Usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan dikatakan usahanya positif. Contohnya, kuda menarik delman sejauh 1 km. Usahanya positif. Bila mana usaha itu negatif? Usaha dapat bernilai negatif jika usaha yang dilakukan itu dilakukan oleh gaya arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya, usaha yang dilakukan oleh rem mobil. Apakah usaha juga bisa dikatakan nol? Jenis usaha ketiga adalah usaha itu nol. Usaha yang dihasilkan oleh gaya tegak lurus dengan perpindahan. Dan gaya yang tidak menyebabkan bendanya berpindah. Maka usahanya nol. Contohnya, orang yang mendorong tembok. Usahanya nol. Atau orang yang menaruh barang di atas kepala, maka usahanya nol. Karena gayanya tegak lurus, perpindahannya tegak lurus. Demikian jenis-jenis usaha. Dia ada 3. Usaha bisa bersifat positif, bisa usaha negatif, bisa juga usaha itu nol. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep daya. Perhatikan slide berikut. Ya. Pada gambar tersebut, semakin cepat dia melakukan usaha, ada gaya, ada perpindahan, maka semakin besar daya yang dikeluarkan. Sehingga apa itu yang dimaksud dengan daya di dalam IPA? Daya adalah besarnya energi atau usaha yang dikeluarkan setiap waktu, setiap detik. Sehingga kalau dituliskan secara matematis, daya itu sebanding dengan usaha atau energi. Ya, sama dengan bahasa matematiknya. Dan berbanding terbalik dengan waktunya. Bahasa matematiknya dibagi.
Jadi P sama dengan usaha W per T. Di mana P itu menyatakan daya, satuannya dinyatakan di dalam watt. Turunan dari joule per detik. W adalah usaha, satuannya di dalam joule, dan T itu adalah waktu. Satuannya dinyatakan di dalam detik atau sekon. Sehingga kalau kita tuliskan segitiga bermakna daripada daya, perhatikan segitiga bermakna berikut. Ya, kalau kita mau mencari daya atau P, power ya. P itu power. Mencari P berarti usaha atau energi dibagi waktu T. Kalau kita mau mencari T berarti usaha dibagi daya. Perhatikan. Kalau kita mau mencari energi atau usaha, tinggal dikalikan daya dikali waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Yuk kita selesaikan. Ani mendorong kereta belanja atau troli dengan gaya sebesar 150 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 40 meter. Waktu yang diperlukan oleh Ani untuk mendorong kereta belanja 30 sekon. Hitunglah besarnya usaha yang dilakukan Ani untuk mendorong kereta belanja dan daya yang dilakukan Ani untuk mendorong kereta belanja. Gimana solusinya? Perhatikan. Ya, gaya tadi besarnya 150 Newton gayanya Ani. Kemudian hendaknya trolinya berpindah sejauh 40 meter dan waktu yang digunakan 30 detik. Berapakah usaha yang dikerjakan? Berapa juga dayanya? Bisa kita hitung. Perhatikan. Kita masukkan persamaan usaha. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Berarti 150 Newton kita kali 40 meter. Kita dapatkan 6000 Newton meter. Boleh juga dikatakan 6000 Newton meter sama dengan 6000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 6000 Joule. Berapa daya yang dikeluarkan? Daya sebanding dengan usahanya. Semakin besar dayanya, usahanya semakin besar. Berbanding terbalik dengan waktunya. Berarti 6000 Joule dibagi waktunya tadi 30 detik. Kita dapatkan 200 watt. Sehingga usaha yang dilakukan sebesar 6000 Joule dan daya yang dilakukan sebesar 200 watt. Ini contoh soal daya. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan. 3 buah gaya bekerja pada suatu benda seperti pada gambar di bawah. Jika benda tersebut berpindah sejauh 5 meter, hitunglah A. Resultan gaya. B. Usaha yang dilakukan oleh resultan ketiga gaya tersebut. Kuis ini harus dikerjakan. Demikian anak-anak pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian lebih mengerti, memahami, dan bermakna dalam kehidupan kalian. Tetap semangat. Sampai berjumpa pada pertemuan IPA berikutnya.